Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube SDIT Miftahul Ulum. Welcome to channel SDIT Miftahul Ulum. Apa kabar anak-anak? Perkenalkan, nama Ibu Reni Nuraini. Ibu biasa dipanggil Ibu Reni. Ibu sekarang mengajar di kelas 3 Empati 4 SDIT Miftahul Ulum. Baik anak-anak, kita lanjutkan ke pembelajaran subtema 4 pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, pembelajaran 1, 2, dan 3 yang termasuk di dalamnya ada pelajaran bahasa Indonesia, matematika, SBDP, PJOK, dan PPKN. Dengan tujuan pembelajaran, yang pertama, menjelaskan pertumbuhan tanaman, yang kedua, menjelaskan berbagai cara berkembang biak tanaman, yang ketiga, membuat karya kerajinan mozaik, dan menggunting dan merobek kertas atau daun untuk membuat karya mozaik. Semua tanaman adalah makhluk hidup dan pasti mengalami pertumbuhan. Tanaman berkembang biak secara alami dan buatan. Perkembangbiakan alami dapat tumbuh tanpa bantuan makhluk hidup lain. Perkembangbiakan ini secara alami terjadi pada tumbuhan itu sendiri. Perkembangbiakan alami dapat dengan biji atau tunas, selain itu dapat juga dengan umbi atau spora. Contoh tumbuhan yang berkembang biak alami dengan biji adalah pohon mangga, jeruk, dan semangka. Perkembangbiakan buatan adalah proses perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia. Contohnya adalah pencangkokan dan stek. Sebagian besar tumbuhan berkembang biak dengan biji. Tumbuhan dewasa akan berbunga dan menghasilkan buah. Di dalam buah terdapat biji. Biji berkembang menjadi tanaman baru. Perhatikan gambar bagian biji di bawah ini. Ada embrio sebagai calon tumbuhan baru, selimut biji untuk melindungi biji, dan kotiledon sumber makanan untuk calon tumbuhan baru. Selain dengan biji, tumbuhan berkembang biak dengan tunas. Tunas adalah anakan yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Contohnya seperti pisang, bambu, dan cocor bebek. Cocor bebek berkembang biak dengan tunas daun. Nah, sekarang perhatikan contoh tanaman yang berkembang biak dengan tunas. Ada cocor bebek yang tunasnya tumbuh di daun, ada pohon pisang, dan juga ada pohon bambu. Selain tumbuhan tadi, bunga adalah bagian dari tumbuhan. Bunga diperlukan dalam proses perkembangbiakan sebagian tumbuhan. Beberapa negara memiliki bunga nasional. Bunga nasional adalah bunga yang dapat mewakili karakteristik sebuah bangsa dan negara. Nah, berikut adalah bunga negara Indonesia. Ada bunga rafflesia yang disebut dengan puspa langka, ada juga anggrek bulan disebut dengan puspa pesona, dan ada melati disebut dengan puspa bangsa. Sedangkan bunga tulip adalah bunga negara Belanda. Ada juga bunga mawar sebagai bunga negara Inggris. Nah, dari tanaman yang tadi kita sebutkan, kita bisa membuat kerajinan mozaik. Mozaik adalah seni menciptakan gambar dengan menyusun kepingan bahan keras dan ditempelkan dengan perekat. Perhatikan video berikut cara membuat mozaik dengan memanfaatkan daun dan kertas berwarna atau kertas origami. Baik, sekarang kita akan membuat kerajinan mozaik dengan memanfaatkan daun. Siapkan daun, kemudian kertas kosong, kemudian lem dan gunting. Kemudian kita gunting bagian daun yang akan kita gunakan. Setelah digunting, kemudian berikan lem pada bagian bawah untuk direkatkan ke kertas.
kerajinan mozaik dari daun. Coba, kira-kira gambar apa ini? Ya, betul, ini adalah kura-kura. Nah, kertas yang berwarna-warni tadi digunting menjadi bagian-bagian kecil seperti ini. Kemudian kita olesi lem di bagian gambar. Sudah ditempelin lem, kemudian kita tempelkan kertas yang sudah dipotong tadi. Mozaik dari kertas warna-warni. Udin dan kawan-kawan akan membuat mozaik menggunakan biji-bijian. Pak Guru memiliki 10 biji kacang merah yang akan dibagikan kepada 2 kelompok dengan jumlah sama banyak. Berapa banyak biji kacang merah yang diterima setiap kelompok? Perhatikan cara penyelesaian berikut ini. Yang pertama, pindahkan 2 biji kacang merah, letakkan masing-masing biji pada 2 tempat yang sudah disiapkan. Kejadian tersebut ditulis dalam kalimat matematika, 10 diambil 2 sama dengan 8. Tersisa ada 8 biji kacang merah. Yang kedua, pindahkan 2 biji kacang merah, masing-masing 1 biji pada setiap tempat. Kejadian tersebut ditulis dengan 8 diambil 2 sama dengan 6. Kemudian tersisa ada 6 biji kacang merah. Setelah diambil 2, lakukan terus sampai biji dalam toples habis. Ada 5 biji kacang merah di masing-masing tempat. Kejadian tersebut ditulis dengan 10 diambil 2, diambil 2, diambil 2, diambil 2, diambil 2 sama dengan 0. Nah, peristiwa tersebut disebut dengan pembagian. Jadi, pembagian adalah pengurangan yang berulang. Contoh soal kedua. Siti memiliki 141 tangkai bunga anggrek. Siti ingin menyimpan dalam 3 buah vas bunga dengan banyak tangkai bunga yang sama pada masing-masing vas. Berapa banyak tangkai bunga anggrek pada setiap vas bunga? Cara penyelesaiannya kita bisa menggunakan bagi kurung. 141 dibagi 3. Angka yang kita bagi adalah angka yang terdepan. Yang pertama angka 1 dibagi 3 tidak bisa, maka angka 14 kita bagi dengan 3, hasilnya adalah 4. 4 jika dikalikan dengan 3 hasilnya 12. Nah, angka 12 kita tulis di bawah angka 14. Nah, kita ambil 1 diambil 1 maka hasilnya 0, 4 diambil 2 hasilnya 2, kita tulis di bawahnya. Kemudian angka 1 yang di atas kita turunkan ke bawah, maka jumlahnya menjadi 21. 21 dibagi 3 hasilnya adalah 7. Nah, jika 7 dikalikan dengan 3 hasilnya 21, maka 21 diambil 21 adalah 0. Nah, jadi hasil dari pembagian 141 dibagi 3 adalah 47. Nah, anak-anak, sampai di sini pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di